Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Samsudi dalam channel Bioeduc Media. Kesempatan ini kita masih membahas seputar pendidikan. Kali ini kita mengangkat tema dengan bagaimana menghadapi tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di era globalisasi. Tema ini akan mengajak kita untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan terintegrasi dalam era pendidikan modern. Seperti kita ketahui, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga landasan filosofis yang harus menjadi pedoman dalam membangun karakter bangsa. Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa. Pancasila adalah fondasi utama bagi bangsa Indonesia, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong menjadi pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di era globalisasi dan digitalisasi ini, nilai-nilai ini sering sekali mengalami tantangan besar, baik dari pengaruh ideologi asing, perubahan budaya, maupun lemahnya implementasi dalam sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, filsafat Pancasila harus menjadi inti dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Namun tantangan seperti kurikulum yang kurang relevan, minimnya pemahaman pendidik, dan pengaruh globalisasi yang seringkali menghambat pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Nah, tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk membahas konteks dan tantangan globalisasi, kesenjangan pemahaman nilai Pancasila, tantangan struktural dalam pendidikan, resistensi terhadap modernisasi, dan sekaligus mengidentifikasi solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan filsafat pendidikan Pancasila tetap menjadi pedoman dalam membangun bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tapi juga falsafah hidup yang harus diaktualisasikan dalam pendidikan. Pada slide-slide berikutnya akan membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam konteks globalisasi dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pendidikan berbasis Pancasila. Konteks dan tantangan globalisasi. Yang pertama, tantangan dalam konteks globalisasi. Globalisasi membawa tantangan besar bagi pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Salah satu tantangan utamanya adalah masuknya ideologi asing seperti liberalisme dan pragmatisme yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi ini sering sekali mendorong individualisme dan materialisme yang tidak sesuai dengan semangat gotong royong dan solidaritas sosial dalam Pancasila. Selain itu, ada kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas masyarakat saat ini. Misalnya, di tengah modernisasi, kita masih menemukan kasus intoleransi dan ketimpangan sosial yang menunjukkan belum sepenuhnya internalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi juga memberikan dampak yang signifikan. Era digital membawa gaya hidup baru yang seringkali menggeser nilai-nilai tradisional, termasuk nilai-nilai Pancasila. Misalnya, media sosial yang seringkali digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian bukannya memperkuat nilai persatuan. Yang kedua, implikasi terhadap pendidikan.
Globalisasi dan digitalisasi sangat mempengaruhi pendidikan secara langsung. Dalam konteks ini, tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum modern. Banyak kurikulum yang lebih berorientasi pada keterampilan teknis atau akademik tanpa menekankan nilai-nilai karakter yang berbasis Pancasila. Dampaknya, siswa seringkali memahami Pancasila hanya sekedar teori saja, tapi tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, tentunya diperlukan sebuah inovasi dalam pendekatan pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Kesimpulannya, konteks globalisasi dan digitalisasi memberikan tantangan besar, tetapi juga memiliki peluang untuk pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan ini, kita tentunya dapat mencari solusi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan membumi di era modern sekarang. Kesenjangan pemahaman nilai Pancasila. Yang pertama, krisis pemahaman nilai. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan filsafat Pancasila adalah krisis pemahaman nilai. Banyak pendidik dan siswa yang hanya memahami Pancasila secara dangkal, seringkali terbatas hafalan tanpa menggali makna mendalam di balik sila-silanya. Hal ini juga diperparah oleh pendekatan pendidikan yang cenderung dogmatis. Dalam banyak kasus, Pancasila diajarkan sebagai sekumpulan aturan yang harus diikuti, tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk mendiskusikan, memahami, atau mengaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terdapat krisis pemahaman. Krisis pemahaman ini memiliki dampak yang signifikan. Salah satunya adalah rendahnya kemampuan siswa dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, meskipun sila pertama menekankan penghormatan terhadap agama, tetapi masih saja banyak kasus intoleransi yang terjadi. Di sisi lain, pendidikan yang kurang kontekstual menyebabkan siswa merasa bahwa Pancasila adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Mereka tidak melihat relevansi nilai-nilai Pancasila dengan tantangan yang mereka hadapi di era modern, seperti persaingan global dan budaya asing. Nah, dari itu, kesenjangan pemahaman nilai-nilai ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam pendekatan pendidikan Pancasila. Kita perlu memastikan bahwa Pancasila tidak hanya diajarkan sebagai teori, tapi juga sebagai nilai-nilai yang hidup dan relevan. Tantangan struktural dalam pendidikan. Yang pertama, kelemahan struktural. Pengembangan filsafat pendidikan Pancasila menghadapi berbagai kelemahan struktural yang menghambat implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurikulum yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Seringkali fokus kurikulum lebih pada capaian akademik daripada penanaman nilai-nilai karakter berbasis Pancasila. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti pelatihan bagi pendidik juga menjadi masalah yang serius. Banyak guru yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang filsafat Pancasila, sehingga sulit bagi mereka untuk mengajarkannya dengan cara yang relevan dan kontekstual. Sistem evaluasi yang sangat lemah juga menjadi tantangan. Penilaian pendidikan seringkali hanya berfokus pada aspek-aspek kognitif tanpa mengukur sejauh mana siswa telah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku mereka. Kemudian yang kedua, solusi potensial. Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi kurikulum menjadi langkah pertama yang perlu dilakukan. Kurikulum harus dirancang ulang untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terintegrasi di semua mata pelajaran, bukan hanya pada pendidikan Pancasila untuk warga negara. Selain itu,
Pelatihan bagi pendidik juga sangat penting. Guru perlu dibekali dengan pemahaman mendalam dan metode pengajaran yang inovatif untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Sistem evaluasi juga perlu diperbaiki. Penilaian harus mencakup aspek afektif dan moral, sehingga tidak hanya mengukur pengetahuan siswa tentang Pancasila, tetapi juga bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tantangan struktural dalam pendidikan berbasis Pancasila menunjukkan bahwa perubahan sistematik diperlukan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi oleh siswa. Selanjutnya, resistensi terhadap modernisasi. Yang pertama, pergeseran nilai di era digital. Di era digital, salah satu tantangan terbesar adalah pergeseran nilai di masyarakat. Modernisasi dan globalisasi membawa gaya hidup baru yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya perkembangan media sosial yang terkadang digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau mempromosikan individualisme yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan toleransi yang diusung oleh Pancasila. Selain itu, pendidikan seringkali tertinggal dalam merespon perubahan ini. Kurikulum dan metode pembelajaran yang ada belum cukup adaptif untuk mengintegrasikan teknologi dengan pengajaran nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, siswa lebih terpapar pada nilai-nilai budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan identitas nasional mereka. Dan langkah strategis. Pada era digital juga menawarkan peluang besar untuk memperkuat pendidikan berbasis Pancasila. Salah satu langkah strategis adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pengembangan aplikasi edukasi berbasis Pancasila yang mengajarkan toleransi, keadilan, dan gotong royong melalui media interaktif. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan ruang diskusi virtual yang mendorong siswa untuk dapat berbicara dan berdiskusi tentang Pancasila dalam konteks kehidupan mereka. Dengan cara ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan tetapi juga diterapkan secara langsung dalam interaksi sosial mereka. Resistensi terhadap modernisasi dan digitalisasi menunjukkan bahwa kita perlu mengubah tantangan ini menjadi peluang. Dengan memanfaatkan teknologi secara inovatif, kita dapat memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan hidup di tengah perubahan zaman. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan besar. Globalisasi dan modernisasi yang menggeser nilai-nilai tradisional, kurikulum, dan metode pembelajaran yang sering kali kurang relevan. Dan pemahaman tentang Pancasila masih bersifat dangkal di kalangan pendidik dan siswa. Namun, Pancasila tetap memiliki potensi besar sebagai landasan untuk membangun generasi yang berkarakter, toleran, dan kompetitif secara global. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan perlu dihidupkan kembali oleh pendidikan yang kontekstual dan inovatif. Kedua, rekomendasi. Dengan mengintegrasikan nilai Pancasila dengan teknologi pendidikan, kita perlu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat pendidikan berbasis Pancasila. Aplikasi edukasi interaktif, ruang diskusi virtual, dan media digital lainnya dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Pelatihan pendidik dan reformasi kurikulum. Pelatihan yang berkelanjutan bagi pendidik sangat penting untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang filsafat Pancasila dan mampu menyampaikannya dengan cara yang menarik dan kontekstual. Selain itu, reformasi kurikulum harus menempatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila sebagai inti dari setiap mata pelajaran, membangun kesadaran kolektif.
Pendidikan berbasis Pancasila juga memerlukan partisipasi semua pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun bangsa perlu terus ditingkatkan melalui kampanye dan program sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pengembangan filsafat pendidikan Pancasila bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan inovasi, kolaborasi, dan komitmen kita dapat menghadapi tantangan ini. Mari bersama-sama memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan dalam pembangunan generasi Indonesia yang unggul dan berkarakter. Demikian presentasi kita mengenai menghadapi tantangan dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di era globalisasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan kita tentang pendidikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Taufik Samsuri menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.